Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode exponential smoothining with time. Di sini kita sudah ada datanya, kemudian kita tinggal mengganti metodenya dengan metode exponential smoothining with time. Sudah. Metode exponential smoothing with time sendiri ini digunakan untuk data stasioner atau data yang relatif stabil. Kemudian metode ini juga digunakan untuk data yang memiliki trend atau data yang memiliki kecenderungan peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang. Kemudian metode eksponensial smoothing dengan trend ini memerlukan dua konstanta smoothing, yaitu konstanta smoothing beta dan trend yang ditambahkan ke dalam model beta untuk eksponensial smoothing. Dalam rangka untuk melakukan eksponensial smoothing dengan trend, konstanta smoothing harus diberikan selain alpha. Kemudian jika beta adalah 0, eksponensial smoothing tunggal akan dilakukan jika beta positif. Pemulusan eksponensial dengan trend dilakukan seperti yang ada di tabel ini. Kemudian kita uji jika forecastingnya, peramalannya kita ganti dengan 100. Jika tren akan ditetapkan ke 0 kecuali diberikan tertentu pada awal tren, ini harus dilakukan untuk periode waktu yang sama dengan perkiraan awal. Jika sudah, kita lanjut klik stop di bagian atas. Nah, ditampilkan hasil di mana dapat kita simpulkan bahwa bias atau mean error-nya sebesar 4000,125, kemudian MAD, mean absolute deviation-nya sebesar 9001,125, kemudian MSE, mean square error-nya sebesar 120,75, kemudian standard error sebesar 14,147, map mean absolute percent error sebesar 7,896%, dan jumlah penjualan pada tanggal 7 pada minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sekitar 117,5. Dalam solusi error analisis ini juga menampilkan hal yang sama, bahwa jumlah penjualan ini mencapai 117,5 sama dengan solusi yang hal ini juga berlaku buat solusi graph yang menampilkan hal yang sama dengan solusi-solusi yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu metode multiplicative decomposition, di mana metode ini digunakan untuk menganalisis data dalam kurun waktu tertentu yang melibatkan percobaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dari komponen-komponen yang mempengaruhi setiap nilai dalam kurun waktu tersebut. Kita langsung ke aplikasi POMGM, kemudian kita lanjut klik modul di bagian atas, kita pilih forecasting, kemudian kita pilih new, lanjut kita pilih Mean Series Analysis. Nah, ditampilkan di bagian detail kita ganti dengan contoh 6 atau dengan metode 6 juga bisa. Kemudian number of pass periodenya kita isi 6 sesuai dengan periode ini. Data aslinya tuh ini. Sesuai dengan Januari 3 sampai Februari 7. Jika sudah, kita klik OK. Ditampilkan tabel di mana di bagian sini nanti kita sesuaikan dengan soal yang tadi. Nah, kita copy aja. Nah, jika sudah, kita ganti metodenya dengan metode multiplicative decomposition. Kita klik. Jika sudah, kita lanjut klik di bagian atas, ditampilkan data,
di mana dapat disimpulkan pada kolom unadjusted forecast ini itu perkiraan yang tidak disesuaikan merupakan perkiraan yang menggunakan garis yang dapat dilihat pada gambar pada tabel ini, sedangkan pada kolom adjusting forecast perkiraan disesuaikan mengambil perkiraan dari trendline dan kemudian dikalikan dengan faktor musiman yang sesuai. Kemudian kesalahan dalam estimasi keramalan didasarkan pada data penyesuaian dengan data aslinya. Juga ada solusi graph yang juga menampilkan hal yang sama dengan solusi-solusi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya yaitu regresi linear berganda, di mana regresi digunakan untuk mengestimasi dan meramalkan dengan data seksional atau antar data yang memiliki titik waktu yang sama. Analisis regresi linear dibedakan menjadi dua, yaitu analisis regresi linear. Jika jumlah variabel bebasnya X hanya satu, secara matematis dapat dituliskan Y sama dengan A plus BX. Model ini hampir sama dengan model analisis trend, bedanya model trend variabel bebasnya adalah waktu, sedangkan pada analisis regresi linear, sederhana variabel bebasnya bisa waktu, bisa variabel non-waktu. Dan dua analisis regresi linear berganda jika jumlah variabel bebasnya X lebih dari satu, secara matematis dapat tuliskan Y sama dengan A plus B1 plus B2 X2 plus dan seterusnya. Kemudian kita langsung ke aplikasi POMGM. Jika sudah, kita pilih modul di bagian atas. Kemudian ketika kita pilih forecasting, lanjut kita pilih new. Nah, kemudian kita pilih list square. Di bagian title kita edit dengan contoh ke-7. Kemudian number of observation-nya kita ganti 10. Kemudian number of independent-nya kita ganti 2. Lanjut kita klik OK. Nah, ditampilkan tabel di mana di tabel ini kita sesuaikan dengan data ini. Jika data sudah sesuai dengan data contoh ke-7 tadi, kemudian kita klik stop di bagian atas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kebersamaan regresinya sebagai berikut 5,761 ditambah 5,207. Kemudian persamaan di atas dapat diartikan koefisien X1 5,75, koefisien X1 5,761. Jika biaya promosi meningkat 1 juta, penjualan akan meningkat positif sebesar 5,76 unit dengan asumsi variabel lain konstanta untuk tetap. Kemudian jika koefisien X2 5,207, jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat positif sebesar 5,217 unit dengan asumsi variabel lain konstanta untuk atau tetap. Kemudian konstanta 88,864, rata-rata penjualan HP sebesar 8,864 unit jika variabel biaya promosi dan jumlah karyawan tetap. Kemudian nilai koefisien determinan R sebesar 0,78. Kemudian artinya variasi penjualan HP dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dengan jumlah karyawan sebesar 0,78%. Sedangkan sisanya 2,2%. Dijelaskan faktor lainnya luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya.